Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tesrek, di mana channel ini akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan robot. Untuk konten yang pertama kali ini akan membahas mengenai ROS, yang mana ROS ini adalah salah satu hal yang paling sering digunakan untuk mengembangkan sebuah robot yang sangat kompleks. Karena kan ROS memiliki sebuah tools dan juga library yang dapat mengembangkan robot menjadi lebih baik. Dan saya contohkan beberapa fitur ini, ada komputasi gerak, simulasi, dan visualisasi, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh dari fitur ROS. Ada komputasi gerak, gazebo, dan Airvis. Gazebo untuk simulasi dan Airvis untuk visualisasi. Tapi pembahasan kali ini akan lebih condong ke arah yang namanya komputasi gerak. Apa komputasi gerak itu? Komputasi gerak adalah suatu komputasi yang mana akan mengkomunikasikan program satu dengan program yang lainnya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Jadi di sini ada yang namanya node, yang mana node ini nanti akan menghandle sebuah program agar program tersebut bisa dikomunikasikan dengan program lain, yang mana program tersebut juga memiliki node. Bisa dilihat di gambar sini ada node 1 dan juga node 2. Node yang mengirim adalah disebut publisher dan node yang menerima adalah subscriber. Topik adalah jalur yang menghubungkan antara publisher dan juga subscriber. ROS master adalah core yang akan menjalankan jika ada node yang dikomunikasikan dengan node lain. Perlu diingat bahwa node, topik, dan ada satu lagi yang namanya message, itu adalah sebuah istilah yang akan sering sekali kita lihat di ROS. Kenapa kita harus menggunakan ROS? Kita bayangkan untuk membuat sebuah robot ada banyak sekali sensor dan juga aktuator. Bagaimana kalau semua itu dibuat menjadi single program? Apakah efektif? Apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi kurang efektif. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena bisa saja program tersebut akan menjadi beribu-ribu baris atau bahkan puluhan ribu baris, yang mana di situ kurang efektif. Dan ROS adalah solusinya. Kenapa bisa begitu? Kita analogikan saja dalam sebuah project, yang mana project tersebut membuat robot yang memiliki banyak sekali kelebihan. Misal, ada di bagian program, ada di bagian elektrik, dan juga ada di bagian mekanik. Program terbagi menjadi beberapa bagian lagi, elektrik terbagi menjadi beberapa bagian lagi, dan mekanik juga sama. Apakah jika semua ini dikerjakan oleh satu orang, apakah bisa? Tentu saja tidak. Kita harus bekerja sama dengan orang lain, yang mana orang tersebut ahli di bagian-bagian tersebut, di bagian program, di bagian elektrik, dan juga di bagian mekanik. Orang-orang tersebutlah bisa kita sebut juga sebagai node jika dalam ROS, karena orang tersebut menghandle bagiannya sendiri. Sama seperti node, yang mana node juga menghandle sebuah program agar program tersebut menjadi independen. Dan nanti akan ada sebuah program yang menggabungkan itu semua. Hal itulah analogi sederhana terhadap ROS.
Kenapa menggunakan ROS dan apa kelebihannya? Yang pertama, ROS itu 100% open source. Dan kedua, multi-domain. Apa maksudnya multi-domain ini? Multi-domain ini bisa digunakan robot di berbagai medan, bisa di udara, dalam air, dan juga di darat. ROS dan memiliki multi platform juga, tapi untuk multi platformnya hanya untuk ROS 2, yang mana ROS 2 bisa digunakan di Linux, Windows, dan juga macOS. Untuk ROS 1 sendiri untuk saat ini hanya bisa digunakan pada Linux. Itu saja untuk pengenalan dasar mengenai ROS ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.